yang namanya seni itu selalu ada penggalian, ada inovasi, ada intervensi ide, ada kreativitas yang terlibat, sehingga sekarang untuk generasi muda, perupa-perupa muda itu tidak membatasi diri di galeri. Mereka bisa berkarya, bisa berkumpul, bisa bersosialisasi, dan bisa bertransaksi di luar galeri. Bahkan banyak sekali perupa-perupa muda yang jangkauannya sudah sampai ke luar negeri. Malang Good Work. Ini podcast teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Kali ini kita akan bahas yang lebih unik dan mungkin peradabannya jauh lebih lama daripada sektor-sektor yang lain. Kita akan bahas sektor seni rupa. Di sektor seni rupa ini saya kira juga perkembangannya luar biasa, dan mungkin kita harus mengangkat profil dari para teman-teman atau perupa yang sampai hari ini masih eksis mengembangkan, eksis mengambil jalur seni rupa. Oke, saya Leo Tani Maju, masih ditemani Mbak Septi. Oke, kita berdua sehat dan semoga keuangannya tetap sehat. Oke, kita punya bintang tamu yang keren. Ini luar biasa, Mbak. Ini senior saya. Kita sambut, ini dia, Bapak Bobi Nugroho Sarjana. Wah, tepuk tangan. Udah cari sambutan. Selamat siang. Selamat siang. Aku kate nyeluk Bapak Gimo, Bapak Gimo ae, kadung kesuwen. Enggak emas ya? Kelihatan muda, enggak emas aja. Loh, kelihatan muda berarti tua. Ini diposisikan menjadi bapak, asli ini saya nom. Ya. Karepe awake dhewe wis. Oke, sampeyan wis maca, Pak, profile Mas Bobi. Beliau ini pokoknya pertanyaanku pertama kok ngene. Jadi saya kan cukup lama mengenal Mas Bobi. Mas Bobi itu kan dulu memang ya seorang seniman, pengajar, dan mungkin beliau juga lama juga menjadi dosen. Lalu sekarang dia sajane sektor ini gak mlebu seni rupa deh ya. Sektor mlebu kuliner, makan minum. Kok iso, Mas? Oh, Mas, karena dia sedang berwirausaha sekarang. Iya, punya usaha yang, dan mungkin, nah pertanyaannya nanti di sini. Jadi Mas Bobi memilih untuk membuat usaha sendiri yang sebelumnya yang dilakukan itu nggak tahu alasannya seperti apa. Yang jelas beliau meninggalkan yang mengajar dan sebagainya, dan sekarang fokus di seni rupa dan kuliner. Dan kebetulan sekarang beliau ini adalah Ketua Dewan Kesenian Kota Malang. Luar biasa loh. Ketua DKM, nggak baca memang. Iya, Ketua DKM. Yang ini mungkin menjadi sangat misterius sih. Pertanyaannya wong sak jagat raya. Kenapa dia belum jadi ketua gitu? Dan sukses dan berhasil. Luar biasa beliau ini. Nah, bener ya? Ya apa alasannya zaman belum jadi ketua DKM? Itu aslinya kan dijebak oleh orang-orang yang lebih berilmu. Nah, dijebak sih bener. Menciptakan diri. Iya. Yang lebih berilmu kan udah tahu, kalau jadi ketua DKM itu ribet, Carlo sing retok nganggur itu jadi ketua. No, pengangguran. Tapi
Ya, ini kan kalau orang lain yang melihat, Mbak ya. Jadi apa yang dilakukan, pergerakan yang dilakukan oleh Mas Bobi ini cukup luar biasa untuk memberi warna pada Dewan Kesenian Kota Malang. Semoga nggak kapok, maksudnya jangan putus asa di tengah jalan. Yang sudah dilakukan ini cukup baik, cukup bagus, dan perjuangannya luar biasa. Terutama pada teman-teman seni rupa itu, saya kira selama pandemi aja itu kan ya banyak sekali program yang dilakukan DKM, terutama di seni rupa juga. Programnya apa ya, Pak? Nih sing wis mlaku selama sampai dino iki maksudnya. Kan akeh pameran-pameran seni rupa, terutama seni rupa. Sebenarnya kan ketika kami mulai jalan DKM kepengurusan sekarang itu bulan Februari tahun 2020. Nah, Maret 2020 jalan juga pandemi, jadi barengan. Tapi sempat dikerjakan juga beberapa program di bidang seni rupa. Terutama kan juga sekarang semua bidang seni itu bergandengan bareng dengan seni media baru sebagai packagingnya, pengemasnya. Jadi sempat ada pameran Art Flag itu untuk 75 seniman bareng-bareng di tahun kemarin Agustus. Lalu ada art journal juga dalam bentuk jurnal yang menjadi subsektor dari seni rupa. Lalu ada pasar seni, terus ada pameran beberapa kelompok termasuk Taman Api, kelompok-kelompok dari luar, dan juga dari yang mewadahi kebudayaan urban yang ada di Malang, itu juga kami rangkul budaya tradisional di bidang seni rupa juga. Nah, sebenarnya di Agustus 2021 ini kami menjadikan ulang untuk pameran Art Flag yang memperingati kemerdekaan proklamasi ke-76 Republik Indonesia. Cuman karena masa PPKM, jadi akhirnya harus kami undur entah sampai kapan nantinya akan. Tapi tetap kami secara individu per individu akan tetap berkarya di seni rupa ini. Kalau nggak berkarya kan tetap nantinya jadi hilang semangatnya, apalagi skillnya. Ya. Jadi Mbak Septi tahu nggak berapa? Ini kan kalau orang teman-teman yang jalan di seni rupa kan kita sebut perupa. Perupa di Malang itu luar biasa banyak, Mbak. Nah, selama ini kalau Mbak Septi melihat lukisan atau karya seni rupa itu ketemunya di mana? Ini nanti kalau pameran-pameran, Mas. Pameran-pameran. Artinya kalau nggak ada pameran mungkin sulit menemukan. Makanya saya nggak tahu. Mungkin Mas Bobi bisa menyampaikan bahwa berapa sih orang-orang yang konsisten di seni rupa atau perupa Malang itu sepertinya banyak sekali. Ketika DKM yang mewadahi dan di situ banyak sekali program pameran dan yang lainnya, kira-kira sebelumnya ini ada ono grup apa jaringan-jaringan kelompok-kelompok yang mungkin seperti Mas Bobi kan juga punya kelompok misalnya Kencing Anjing atau itu di Malang seperti apa fenomenanya? Terima kasih. Kalau secara formal memang pameran seni rupa unjuk karya itu zaman dahulu memang di galeri dengan pengunjung yang spesifik, dengan peminat yang spesifik, dan mungkin audiens yang spesifik juga. Tapi semakin ke sini mulai kira-kira 20 tahun, 25 tahun ke belakang ini sudah agak bergeser karena yang namanya seni itu selalu ada penggalian, ada inovasi, ada intervensi ide, ada kreativitas yang terlibat, sehingga sekarang untuk generasi muda, perupa-perupa muda itu tidak membatasi diri di galeri. Mereka bisa berkarya, bisa berkumpul, bisa bersosialisasi, dan bisa bertransaksi di luar galeri, di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat publik, di tempat-tempat yang biasa, yang tidak
dibayangkan orang akan terjadi sebuah transaksi karya, itu mereka bisa mengadakan sebuah event atau pameran atau transaksi karya di tempat-tempat tersebut. Bahkan semenjak maraknya dunia digital, itu malah tidak terdetek lagi siapa saja perupa, bagaimana karyanya, sejauh mana dia melangkah. Bahkan banyak sekali perupa-perupa muda yang jangkauannya sudah sampai ke luar negeri, ke benua Asia, bahkan sampai ke Eropa, Amerika, tapi di Malang namanya nggak kedetek sama sekali. Itu sangat banyak dan sangat memungkinkan. Jadi paradigma lama bahwa pameran karya dan transaksinya ada di galeri itu sebenarnya sudah mulai bergeser. Jadi tidak mutlak lagi. Tapi kayak galeri juga, saya nggak tahu ini maksudnya galeri sekarang itu bergeser atau berkurang atau seperti apa, Pak? Maksudnya kalau galeri secara fisik mungkin bagaimana? Nah, pertumbuhannya itu berkurang apa bertambah, dan berkurangnya itu karena bergeser ke digital apa ya, Pak? Begini, kalau yang namanya galeri ada dua macam. Yang pertama, galeri untuk mempertunjukkan karya. Yang kedua, galeri untuk transaksi. Itu terutama biasanya yang disebut dengan kalau di perusahaan itu semacam korporasi kecil. Jadi ada pemodal, dia punya demand, permintaan dari masyarakat, jenis karya seperti apa, dia punya supply juga. Jadi perupa-perupa apa yang siapa saja yang dia pakai, itu biasanya tertutup. Cuman beberapa orang saja yang terlibat, dan pasarnya juga eksklusif sekali. Tapi kalau yang galeri terbuka, itu yang sangat random. Nah, galeri konvensional seperti itu sekarang mulai tergerus dengan yang pertama dengan digitalisasi sehingga tidak ada batas teritorial. Yang kedua dengan masa pandemi. Jadi kalau kita lihat bulan-bulan kemarin itu seharusnya Agustus, Juni, Juli, Agustus itu seharusnya masa panen raya seni rupa di Jogja. Semua pameran ada art job, ada pameran-pameran kecil yang menyertai, dan seharusnya itu menjadi panen raya se-Indonesia, ngumpul antara para perupa dengan para kolektor, konsumen, penikmat juga ngumpul di sana. Tapi karena masa pandemi ditambah PPKM yang level 4 itu, sehingga semua yang direncanakan selama setahun ini gagal semua, dan acara tersebut tiba-tiba harus dirubah menjadi online. Dan kesiapan untuk merubah acara yang dirancang offline menjadi online itu juga kurang maksimal, sehingga akhirnya apa yang diharapkan dirancang setahun itu juga buyar semua. Meskipun meskipun bisa terselamatkan sedikit dengan bentuk online, tapi kami sebagai perupa juga harus melihat juga sektor real globalnya, regional di dunia seni rupa itu seperti apa, masyarakatnya apalagi, karena kan kalau di awal pandemi 2020 kita masih bisa sedikit mengerem proses transaksi dengan proses berkarya, karena masyarakat kan di awal 2020 kaget dengan pandemi, sehingga mereka berhemat semua. Uangnya tidak akan dibelanjakan untuk sektor tersier. Ketika mereka berhemat, kami masih bisa untuk berkarya. Terus ketika masuk di 2021, apa yang dihemat oleh masyarakat itu sudah mulai habis, mulai menipis. Sehingga tidak ada pos pembelanjaan untuk sektor tersier. Bahkan di kementerian pun, kebudayaan dan kesenian, pendidikan dan kebudayaan, serta Ristek itu
proporsi porsi untuk pembinaan kesenian itu sudah mulai dikurangi dengan lebih banyak, bahkan bukan menjadi skala prioritas pembangunan lagi sekarang. Sehingga di masa seperti ini, terutama kena PPKM, kami di bidang seni rupa memang harus sangat maklum bahwa tidak ada anggaran atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk transaksi di bidang seni. Itu mereka sangat memfokuskan transaksi di bidang primer dan maksimal sekunder. Itu Mas. Terus ya apa ini? Bagaimana teman-teman perupa hari ini untuk bisa transformasi atau paling tidak ya apa? Tetap berkreasi meskipun di dalam masa pandemi, gitu, Mas. Ojo tetap berkreasi sih. Oh iya. Tetap bertahan. Bertahan. Iya Bapak. Kondisi aku ini kita ngomong belak-belakan Pak ya. Karena di podcast ini kan podcastnya sektor industri sebenarnya. Kalau seni rupa berarti seni rupanya ini digeret ke bagaimana industri. Lukisan misalnya contoh satu karya. Ini bisa nggak teman-teman itu hari ini eksis atau tetap bertahan dengan karyanya untuk melakukan kehidupan sebagai memutar roda kehidupan ini loh. Ya Bapak, aku gak ada gambaran seni rupa ini. Gini, Mas, agak-agak rumit ya. Karena kan ketika kita bicara, saya baca dulu ya, industri dan perdagangan, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, itu kan pola pikir saya harus pola pikir industri. Di industri ada produk, ada distribusi, ada masyarakat. Nah, sedangkan yang kondisi sekarang ini di semua sektor kecuali kesehatan dan teknologi informasi lah, itu demand-nya nggak ada sama sekali. Bahkan kalau usaha yang lebih real itu banyak yang gulung tikar. Jadi kalau sektor seni rupa ngotot ingin menawarkan produknya dalam industri yang ada, itu percuma karena pembelinya nggak ada. Jadi memang mau nggak mau kita harus berpikir secara global bahwa kita harus menyehatkan dulu masyarakat. Kalau masyarakat sehat, ekonominya sehat, baru mereka akan berpikir lagi masuk dalam industri yang ada. Jadi kalau kita sederhanakan aja, kalau saya punya pabrik sepeda, saya bisa bikin sepeda 100 unit, tapi yang beli nggak ada, atau nggak mampu, atau nggak punya uang, itu percuma. Mending saya sehatkan dulu masyarakatnya, sehingga masyarakat mampu, punya uang, punya keinginan untuk membeli, baru produknya ini saya keluarkan. Seperti itu. Nah, untuk menyehatkan nggak mungkin saya jalan sendiri. Tetap harus bekerjasama, berkolaborasi dengan semua bidang. Begitu. Berarti tetap eksis bikin terus Pak ya? Oh iya, kalau bikin pasti. Kreativitas masih tetap terasa. Cuman kita harus realis juga berpikir bahwa demand-nya belum mampu saat ini untuk bertransaksi di bidang seni rupa. Itu. Ini kira-kira ya. Ada yang putus asa nggak dengan kondisi seperti ini loh? Ini aku nggak bayangno gambarane nang sektor entertain misalnya kan yo akeh sing putus asa. Putus asa pasti ada banyak yang putus asa dan akhirnya patah semangat. Tapi ada juga yang masih bisa bertahan dengan mencoba kreativitasnya. Jadi yang namanya berkarya itu, kalau bagi saya ya, berkarya itu berbeda dengan mencari uang. Ya betul. Bekerja dan hobi itu berbeda. Kalau bagi saya bedakan karena kalau yang namanya mencari uang itu tidak boleh terbatas dengan apa yang kita senangi. Karena kalau yang namanya apa yang kita senangi pasti suatu saat sekecil apapun pasti akan ada bosannya. Misalkan saya seneng skateboardan misalkan, sederhana seperti itu.
hobi sekali. Ketika hujan atau ketika banjir, mau nggak mau, saya nggak akan bisa menjalankan hobi saya tersebut. Tapi kalau itu adalah sebuah pekerjaan, mau nggak mau saya harus tetap melakukan pekerjaan tersebut. Itu saya pisahkan memang. Jadi dari itu coba saya terangkan buat teman-teman, berkarya tetap, tapi kita tetap harus realistik. Kita tetap harus bisa mencari uang, menghidupkan dapur, mengumpulkan dapur dengan entah apapun. Dan itu memang sebenarnya bukan suatu kesalahan, malah itu suatu nilai plus bagi seorang seniman, bagi berupa bahwa dia tidak semudah itu menyerah kepada keadaan. Kita seniman bisa kreatif kok, bisa luwes, bisa menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi, dan kita bukan orang yang mudah menyerah dengan keadaan itu. Jadi memang saya pancing untuk bisa bergerak di bidang yang lain untuk mendapatkan pemasukan itu, atau minimal untuk bertahan, meskipun nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau persentase Pak, mosok habis sama sekali atau kira-kira mungkin di dalam apa ini, tumpukan jerami barangkali muncul emas atau perhiasan yang bisa, artinya bahwa ketika orang berpikir pandemi ini menjadi sebuah dampak yang akhirnya semua harus berpikir ulang, melakukan sebuah perubahan, transformasi dan sebagainya, kira-kira adakah peluang yang menarik justru orang bisa mengambil peran yang ternyata ada juga di pasar seni rupa itu yang katakanlah pada kondisi pandemi ini dia bisa muncul dengan misalnya dia dia cross ke akhirnya harus kolaborasi karo fashion atau dengan kriya misalnya, akhirnya nggambari masker opo artinya dia akan dompleng ke situ, lalu akan ada upaya untuk bangkit lagi atau bertahan dan sebagainya. Mungkin peluang-peluang begitu apakah kira-kira potensi apa enggak dilakukan? Kalau peluang kolaborasi itu pasti ada, dan peluang-peluang yang bisa dikerjakan atau dimaksimalkan itu pasti ada. Tapi secara real ketika kita melihat peluang itu, kita juga harus melihat juga kesiapan dari finansial. Kalau kita misalkan bikin kolaborasi, bikin masker, seberapa banyak sih kita bisa bikin masker dengan dana yang tersedia di masyarakat? Itu saya kira terlalu sempit skupnya kalau kita bicara dengan jumlah nominal yang terlalu kecil dalam kolaborasinya, karena jujur saja sekarang yang punya uang itu cuma pemerintah. Sektor swasta nggak punya, sektor masyarakat juga habis-habisan. Tabungan mungkin 2-3 bulan oke lah masih ada, tapi kalau sudah 8 bulan, 9 bulan, bahkan lebih dari setahun, itu udah kocar-kacir semua pasti. Nah, yang bisa dimaksimalkan sebenarnya sekarang adalah di proyek-proyek, karena banyak peluang dari NGO, dari lembaga kebudayaan, kesenian, dari dalam dan luar negeri yang menawarkan istilahnya hibah anggaran dengan proyek, ditukar dengan proyek-proyek yang kita kerjakan. Tapi sektor tersebut memang agak sempit, tapi ada. Terus sebisa mungkin ketika kita terjun ke sana juga nggak memikirkan diri sendiri sih, karena kita juga harus melihat juga bahwa banyak
senior-senior yang Siap. masih gagap dengan dunia asing tersebut, dengan bentuk komunikasi yang asing tersebut, itu tetap kita harus ajak juga, kita libatkan. Kawal. Ya, bagian mereka-mereka yang awam lah. Misalkan yang dikerjakan proyek Mas Leo kemarin dengan Mbak Yongki, itu sesuatu yang menarik itu, dengan Mas Winarto Ekram itu. Ketika ada proyek, ada keterlibatan dari senior, ada keterlibatan dari junior, ada keterlibatan teknologi dan kultur di dalamnya, itu jadi sebuah kolaborasi produk yang bisa kita bawa ke penyandang proyek yang ada, itu Mas. Siap, ya. Artinya memang ya bagaimanapun juga kita harus berpikir realistis dan dan apa yang bisa kita lakukan hari ini dan apa yang bisa kita kira-kira upayakan untuk tetap bisa karena gini Mas Leo ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, siap. Dalam sebuah ekosistem kita nggak bisa memikirkan cuma masa lalu, saat ini, atau cuma masa depan aja. Oke, misalkan seorang pelukis terkenal, misalkan saya ambil contoh aja si A, karyanya selama ini sebelum pandemi ada di kisaran harga misalkan 80 juta per karya. Ya. Mungkin dalam setahun dia bisa laku 5 atau 6 karya. Tapi ketika masa pandemi, si A dengan harga karya 80 juta ini tidak bisa serta-merta akan langsung memangkas harga karyanya. Misalkan dijual dengan harga langsung, saya obral 10 jutaan. Terus oke lah, selesai. Laku semua, karya 80 juta dijual dengan 10 juta, ada 20 karya laku semua. Tapi efeknya ketika nanti pandemi sudah selesai, dia akan menaikkan harga karyanya itu sangat sulit. Karena kemarin orang bilang belinya 10 juta, dinaikkan 20, akan nggak mau orang, ngapain kok tinggi sekali harga karyanya. Kemarin dijual 10, kok sekarang dijual 20. Gitu. Untuk mencapai harga 80 lagi, akan sangat susah. Tambah. Ya. Benar. Jadi logika berpikir masa lalu, sekarang, dan masa depan itu masuk perhitungan juga seharusnya. Benar ya. Artinya kan ketika kita berpikir realistis, logis, barangkali apa yang sudah dibangun di masa lalu tidak bisa serta-merta terus karena kebutuhan kita hancurkan hari ini, lalu masa depan menjadi suram, kan ngono Pak? Iya, benar. Masuk akal, menarik ya Pak Edi. Iya. Gambaran yang cukup realistis yang kita temukan pada seorang Bapak Bobi Nugroho, Ketua DKM. Ini patut diberi buat teman-teman semua, maksudnya bahwa kita juga tahu di sektor musik, sektor pariwisata dan sebagainya. Pertunjukan itu memang hari ini sama kondisinya. Jangan lantas ketika sudah gelap mata, lalu hari ini karena hanya bisa makan terus masa depannya suram, iki yo jorek poso, mending kon poso. Masuk, menarik. Arek wis nginang ngene, Pak, tiba ente awake dhewe guru ngomong. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa Pak, kesimpulannya bahwa tadi sebagai kesimpulan itu saya sangat suka, tapi barangkali untuk closing ini Mas Bobi sekaligus dari teman-teman Dewan Kesenian ingin punya harapan apa atau sesuatu yang mungkin bisa disampaikan, monggo sebelum kita tutup. Kalau harapan itu udah habis Mas, udah nggak percuma berharap kalau kita tahu bahwa kenyataannya akan susah direalisasikan. Cuman ya saya cuman bisa menyemangati. Yang namanya kesenian atau jiwa seni itu, atau apa yang sudah kita
kerjakan di kesenian itu nggak akan hilang selama kita masih tetap mengakarkan diri dengan apa yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa bahwa realitas itu tetap harus kita junjung tinggi di masa seperti ini dengan tetap menjaga imajinasi kita setinggi yang kita bisa. Kalau cuma bisa setinggi atap ya nggak apa-apa. Kalau bisa setinggi tower juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan menyerah, intinya itu. Siap. Tetap berkarya. Tetap terus pada komitmen dan Iya. Jangan lupa menjaga hidup tetap lucu biar enggak. Iya. Semoga wabahnya cepat sembuh ya Pak. Iya. Ya, karena hidup ini kalau nggak ada kita nggak lucu. Iya. Nggak ada yang tertawakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih. Luar biasa. Semoga ada kesempatan lagi untuk lebih jauh ketika teman-teman bahwa di Malang, di Kota Malang ini banyak sekali perupa yang luar biasa karyanya dan luar biasa konsistensinya. Semoga masyarakat luar bisa menangkap bahwa ketika ingin masuk pada sektor seni rupa atau lukisan apapun di Malang tidak kalah. Silakan mampir di Malang, di tempat-tempat seperti Dewan Kesenian Kota Malang itu selalu menggelar pameran. Di situ akan menemukan barangkali yang menjadi segmennya, keinginannya, wah ini lukisan sini seneng aku. Nah, silakan mampir-mampir dan silaturahim. Terima kasih, kita foto bersama. Oke, action Pak Bobi. Oke. Kita tutup yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.